Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Budi Wase, Santi bisa berkarya untuk memberikan pandangan-pandangan untuk umat Hindu sedharma dan seluruh umat manusia yang menonton channel YouTube Santi Dharma Chandra, bagaimana untuk menyikapi nyepi, karena tak lihat di media sosial banyak sekali perdebatan-perdebatan nyepi yang kurang elok ya. Jadi itu bukan hal yang baik untuk dilakukan umat sedharma atau seluruh umat yang mungkin memberikan statement-statement negatif tentang pelaksanaan Nyepi. Karena di hari Nyepi sendiri adalah hari suci bagi umat Hindu dan tahun baru Saka ya. Jadi kita sebagai umat Hindu khususnya kita harus menyadari bahwasanya dalam diri kita itu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberikan edukasi-edukasi kepada umat yang tidak tahu, meskipun itu umat Hindu kita sendiri atau di umat agama lain seperti itu. Karena untuk momen Nyepi ini sebenarnya manfaatnya tidak hanya untuk umat Hindu saja, tapi untuk seluruh alam semesta, mapahayuning ing buana semua ya, semua sebagai di buana agungnya. Terus bagaimana kita manfaat kita sebagai momen untuk mulat sarire di buana alit di dalam diri setiap manusia. Karena ajaran agama Hindu adalah ajaran Sanatana Dharma, tatanan kebenaran abadi, dan ini bermanfaat bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk umat Hindu saja. Jadi semua agama, bahkan yang tidak beragama pun itu akan diberikan dampak yang sangat positif tentang Nyepi seperti itu. Nah, yang kita lakukan untuk menyikapi perdebatan-perdebatan ini, seharusnya kita yang memahami sebagai umat Hindu sendiri, kita bisa sebagai awatara, sebagai pencerah atau sebagai apapun lah, karena di dalam jiwa kita sudah memahami makna tentang Nyepi. Kita memberikan edukasi-edukasi, memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada umat yang belum paham, baik itu untuk umat Hindu sendiri atau umat di agama lain. Mungkin kita bisa memberikan seperti ini. Oh, manfaat Nyepi itu nggak hanya umat Hindu saja loh. Misalkan kemarin itu banyak sekali tuh perdebatan-perdebatan Nyepi atau apa. Jika kita memberikan edukasi, memberikan pandangan-pandangan tentang arti Nyepi, makna Nyepi, maka mereka akan memahami dan mereka juga akan taat untuk mengikuti aturan Nyepi seperti itu kan. Jadi Nyepi itu bukan segala sesuatu yang dipaksakan. Nyepi itu bukan segala sesuatu aturan yang oh ya diem aja di rumah, harus hening, harus gelap, nggak boleh kemana-mana. Tapi mereka nggak memahami makna dari esensi Nyepi itu apa untuk alam, buat diri kita manusia sendiri, dan semuanya manfaat-manfaat yang sangat dijadikan momen untuk kebaikan di alam semesta ini seperti itu kan. Jadi seperti itu. Jadi coba kita untuk sebagai umat Hindu itu kurangi perdebatan ya, atau yang mungkin pemirsa Santi Dharma Chandra dari agama lain yang belum memahami makna Nyepi itu, oh ternyata Nyepi itu seperti ini ya manfaatnya ya. Baiklah, mungkin saya juga bisa ikut Nyepi, bisa ikut hening. Bagaimana saya bisa untuk merasakan ikut momen di pergantian tahun baru Saka seperti itu kan. Bagi kita semua bahwasanya untuk jangan sampai kita sendiri itu sebagai umat manusia, umat Hindu khususnya, kita menodai kesucian Nyepi sendiri seperti itu kan. Jadi kalau kita memang ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan pendapat antar sesama umat Hindu, biasakan untuk bermusyawarah. Oh ya, mungkin Santi nggak berbeda dengan pandangan beliau gini kan. Santi nangkil ke beliau, Santi bertemu sama beliau, bener seperti ini, nanti baiknya seperti ini. Belajarlah kita untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan di perdebatan yang ini itu gitu. Jadi itu nanti hal seperti itu tuh 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu menjadi tontonan ya generasi-generasi anak-anak, generasi muda yang beranjak dewasa gitu kan. Masa kita memberi contoh yang buruk? Seperti itu loh. Jadi kita harus bisa memberikan cara kita menyikapi sebuah perbedaan pandangan, mungkin menyikapi sebuah polemik permasalahan itu dengan sikap yang dewasa. Di agama Hindu kita diajarkan Trihita Karana. Di agama Hindu kita diajarkan Wisudawa Kutumbakam. Di agama Hindu kita diajarkan Tatwamasi. Masa hal-hal kayak gitu kita tidak bisa untuk menerapkan ya? Kan malu kan? Lalu lantas apa yang disebut sebagai umat Hindu untuk menjadi
pribadi yang memang di ajaran Dharma. Kalau hal-hal seperti itu aja sebagai pondasinya umat Hindu itu tidak bisa kita jalani gitu kan. Jadi gitu. Jadi jempol kamu, lisan kita juga, pikiran kita nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Dan itu akan memberikan dampak, oh ini menimbulkan karma baik atau karma buruk ya. Jadi hati-hati kalau untuk bermain di media sosial. Seperti itu. Oh nggak setuju dengan statement pemerintahan gini, datang langsung ke kantor pemerintahan. Oh nggak setuju dengan statement pemuka agama ini, nangkil ke beliau dengan sopan. Seperti itu loh, bukan yang saling menjelekkan caci maki. Untungnya apa sih menjelekkan caci maki kayak gitu-gitu. Kan nggak etis juga seperti itu. Dan tanggung jawab kita sebagai umat Hindu itu harus juga punya rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Oh ya, manfaat nyepi itu nggak hanya umat Hindu saja loh. Manfaat nyepi itu untuk seluruh umat manusia. Jadi ketemu nih, misal Santi ketemu teman, sahabat yang mungkin mereka dari Kristen, dari Buddha, dari Islam atau dari kalangan manapun, bahkan mereka yang ateis atau teman-teman Santi itu. Tak kasih pandangan bahwasanya untuk manfaat nyepi itu seperti ini loh. Kenapa sih nyepi itu harus hening? Karena kita ada catur brata, ya. Apa sih Santi catur brata itu? Misal ada pertanyaan seperti itu kan. Jadi kayak amati lunge. Jadi kita nggak boleh berpergian kemana aja seperti itu kan. Jadi biar untuk udara itu bisa bersih karena kita nggak pakai sepeda motor, nggak pakai mobil seperti itu. Kita harus hening sejenak untuk di rumah saja atau di gereja saja untuk mulat sarira, untuk evaluasi diri karena kita menyambut tahun baru. Kalau kita menyambut tahun baru umat Hindunya itu dengan hening, bukan dengan perayaan euforia, bukan, tapi dengan hening evaluasi diri. Setahun yang lalu Santi itu saya ini berbuat apa sih gitu kan? Apa yang harus dievaluasi? Itulah untuk manfaat-manfaat bagaimana kita menjalani catur brata. Terus untuk amati karya. Jadi kita nggak bekerja, ya kan? Itu anggap saja badan kita itu butuh istirahat. Jiwa kita butuh istirahat, pikiran kita butuh istirahat. Oh itu ya manfaatnya amati karya seperti itu kan. Oh amati geni. Jadi kita nggak ada nggak melakukan aktivitas mungkin untuk nyalain dupa, nyalain kompor dan lain-lain gitu kan. Agar kita bisa hening sejenak. Lebih bagus lagi kalau dibarengi dengan upawasa atau puasa seperti itu kan. Jadi biar energi-energi Tuhan nih yang suci karena alam sedang hening itu masuk ke dalam diri kita. Seperti itu kan. Terus lagi amati lelangwan dan banyak hal yang memang harus bisa dilakukan oleh umat sedharma. Jadi tidak ada bunyi-bunyian, keras-kerasan, perdebatan dan lain-lain. Benar-benar hening, anggap saja itu lagi fase momen untuk kumpul keluarga. Oh, fase mungkin dari ajinya, ibunya, papa, mama atau kakek, nenek, niang dan lain-lain kumpul sama anak cucunya dan lain-lain. Oh, nanti seperti ini. Untuk plan-plan ke depannya itu seperti ini. Lebih untuk merekatkan antar kekeluargaan seperti itu. Jadi itu yang harus kita sosialisasikan. Bukan berarti ketika nyepi itu dianggap sebuah paksaan, nyepi itu dianggap intoleran yang masyarakat nggak boleh keluar, umat nggak boleh keluar. Kok ini nanti dihentikan pecalang, ini itu. Nggak gitu konsepnya. Tapi kesadaran diri kita bagaimana kita sebagai umat manusia ini bisa melaksanakan nyepi ini dengan hikmat seperti itu loh. Ya, itu yang harus kita berikan edukasi-edukasi, baik sesama Hindu atau ke umat yang lain. Jadi bukan terkesan nyepi itu kayak mengekang, enggak. Ya, jadi jangan sampai umat Hindu sendiri, ya seperti nyepi tahun kemarin tuh, masih banyak di media-media sosial yang kelayapan lah, yang anaknya dibiarin lari-lari di jalan, nanti direkam hahaha. Itu yang mau diajarkan tentang nyepi. Mau mereka anak-anak nanti besok itu tumbuh dengan menjalani nyepi dengan hahihi. Belum lagi ada yang pamer minum kopi di jalanan yang di tahun kemarin tuh. Santi masih simak, masih ingat itu. Jangan sampai menodai nyepi. Jangan sampai nyepi dinodai dengan oh ya nanti minum-minuman, main judi dan lain-lain. Kalau umat Hindu sendiri tidak bisa menghormati nyepi, bagaimana umat lain mau menghargai nyepi? Coba pikir. Ya, Santi itu besar loh harapannya kepada umat Hindu sedharma bahwasanya setiap jiwa umat Hindu itu bisa menjadi pencerah spiritual.
Dulu Santi masuk di agama Hindu. Santi tuh nggak mandang mana sulinggi, mana pemangku, mana umat dan lain-lain. Pokoknya siapapun yang beliau-beliau ini yang agama Hindu itu Santi udah dalam diri Santi tuh, oh beliau ini guru spiritual. Oh beliau ini yang bisa menuntun Santi. Siapapun Santi mau ketemu umat Hindu dari A sampai Z itu pandangan Santi tentang umat Hindu itu seperti itu gitu. Jadi itu yang harus kita jaga taksui bawahnya. Jangan sampai umat Hindu yang hahihi sendiri, oknum-oknum yang melakukan pelecehan-pelecehan nyepi. Jangan. Kita sebagai umat Hindu kita harus memberikan contoh yang baik. Ya. Apa susahnya sih untuk disiplin 24 jam? Ya, seperti itu. Dan di sini Santi karena ajaran agama Hindu sendiri itu kan ajaran yang sangat universal ya, ajaran Sanatana Dharma, tatanan bagaimana Tuhan itu menata setiap kehidupan manusia, bagaimana umat Hindu bisa menjelaskan makna tiga kerangka agama Hindu, Tatwa, Etika, Upakara, seperti itu kan. Jadi tahu, oh setiap jangankan untuk nyepi saja, umat Hindu tuh harus memahami tentang makna-makna Upakara itu dengan Tatwa dan Etika. Ketika orang untuk menjalani Upakara A, Upakara B, Upacara C, jadi jangan dianggap kegiatan-kegiatan agama Hindu ini beban. Jangan. Tapi kita harus memberikan edukasi. Oh ya, maknanya Membayu Oton gini. Oh, maknanya otonan seperti ini. Oh, manfaatnya Mercaru seperti ini. Oh, kenapa di Hindu ada upakara ini itu banyak upakara-upakaranya. Jangan sampai oh di Hindu ribet ya, di Hindu mahal ya, di Hindu ini. Kenapa orang bisa berbicara seperti itu? Karena mereka belum tahu maknanya. Ya. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan suatu untuk ajaran atau apapun atau leluhur kita meninggalkan untuk jejak tentang upakara-upakara suci untuk memberatkan. Dirasa berat karena belum memahami, belum mengerti gitu loh. Jangan kita belajar tentang hanya beragama tentang ikut orang saja atau nggak enak sama orang. Enggak, belajarlah untuk beragama Hindu itu dengan kesadaran. Agama Hindu itu bukan agama iming-iming surga, agama Hindu itu bukan agama halu, agama Hindu itu bukan agama yang menakut-nakuti. Agama Hindu adalah agama kesadaran, ya, kesadaran spiritual yang linier dengan spiritual. Agama Hindu itu bagaimana kita bisa menjadi dewasa. Agama Hindu itu bagaimana agar kita memahami tentang arti hidup ini sebenarnya tujuan apa, kita lahir untuk apa, kita hidup untuk apa, kita amor nanti tujuannya kemana. Itu sudah jelas di agama Hindu. Ketika kau mengenali dirimu, maka kau akan mengenali Tuhanmu. Ya, seperti itu. Jadi di agama Hindu itu nggak ada ajaran-ajaran untuk, oh selain agama Hindu salah ya. Nggak ada seperti itu. Oh di agama Hindu nggak ada yang sebutan kafir, di agama Hindu nggak ada sebutan domba tersesat atau apapun. Karena di agama Hindu itu bisa untuk merangkul semuanya, tidak agama yang gampang ngejudge gitu loh. Nah, kenapa kan di agama Hindu itu agama yang bisa menerima apapun? Karena ada sloka di Begawa kita, dengan jalan apapun manusia mendekatiku, aku menerima mereka. Jadi jalan apapun selagi mereka menempuh di jalan dharma, jalan ketulusan, keikhlasan, maka Tuhan akan senantiasa untuk menerima. Itulah agama, bagaimana di agama Hindu ini agama yang dewasa, bukan agama judge atau agama yang gampang untuk merendahkan orang lain. Enggak. Karena di agama Hindu itu kita diajarkan bagaimana di jiwa kita manusia itu ada atman Tuhan yang melingkih. Jadi itu yang harus kita jaga. Kenapa Santi itu besar harapan untuk kepada umat Hindu ya, sebagai untuk pencerah, sebagai guru spiritual atau dimanapun berada umat Hindu tuh bisa berwibawa, disegani di seluruh dunia dan lain-lain. Karena Santi mengutip di Sarasmusaya Sloka ya, ini ada kutipan yang sangat bagus. Seperti matahari terbit yang melenyapkan gelapnya dunia, begitu juga orang yang selalu berbuat baik dan menjalankan dharma. Perbuatan baik akan menghapus dosa dan keburukan dalam hidupnya. Karena apa? Dengan ilmu pengetahuan kita bisa untuk
mendapatkan kesadaran diri. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa menjalankan toleransi dengan baik. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa merawat alam semesta ini. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa menjalin antar sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup yang Tuhan ciptakan itu dengan baik. Semuanya dengan apa? Dengan kesadaran dan ilmu pengetahuan, seperti itu kan. Dan nyepi ini itu bisa jadi inspirasi di dunia ini atau di negara-negara maju. Contohnya kan ada tuh, coba cek di Google atau apa, di agama Hindu kita memang melaksanakan nyepi untuk di tahun baru Saka. Tapi di negara-negara barat itu juga ada program yang seperti Save Earth. Ngerti nggak sih? Untuk menyelamatkan bumi, gerakan menyelamatkan bumi. Apakah mereka terpaksa melakukan itu? No. Mereka melakukan itu dengan kesadaran. Oh ya nanti lampu dimatikan beberapa jam. Oh jangan ada yang aktivitas ini itu. Coba cek tentang Save Earth. Bagaimana gerakan untuk menyelamatkan bumi. Oh dimatikan AC-nya, lampunya dimatikan, aktivitas untuk dibatasi dan lain-lain. Karena mereka paham. Mereka paham tentang bagaimana tentang hening itu penting, bagaimana tentang menghemat energi itu penting, dan itu sudah dilakukan oleh umat Hindu ribuan tahun yang lalu. Berarti agama Hindu itu adalah agama yang bisa menginspirasi seluruh dunia loh. Jadi jangan anggap nyepi ini keterpaksaan, jangan anggap nyepi ini kekangan. Ya. Seperti itu. Jadi ya udahlah. Kita butuh hening sejenak sebagai buana alit. Semesta juga butuh hening sejenak agar agar karbon dioksidanya bisa menurun. Oh nanti untuk cadangan energi listriknya bisa untuk lebih hemat dan lain-lain. Oh iya ya, nanti untuk kita bisa punya waktu untuk istirahat sejenak, jiwa kita, badan kita gitu loh. Baiklah, mungkin kalau untuk makna nyepi lebih spesifik bisa ditanyakan untuk ke pemuka agama yang lain atau apa, tapi Santi ini hanya memberikan edukasi khususnya di umat Hindu dan umat sedharma atau penonton Santi Dharma Chandra, bagaimana untuk memaknai nyepi itu dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Hindu jangan sampai ya kita melanggar. Ya, anak-anaknya diberi edukasi. Nah, jangan keluar pagar dulu, di rumah dulu, diem dulu, ngoyong dulu, ya, karena nyepi. Ya, seperti itu. Taati pecalang, taati desa adat, taati aturan-aturan yang ada. Jadi kalau bukan umat Hindu yang mengajakkan nyepi, siapa lagi? Gitu loh. Dan Santi rasa kalau Santi suatu saat nggak tahu ya, entah nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, nanti jadi apa. Kalau bisa nyepi ini nggak hanya di Bali saja dilaksanakannya, tapi di seluruh Nusantara ini bisa kompak untuk melaksanakan nyepi. Ya, tinggal Santi jelaskan ke Presiden. Oh ya, Pak Presiden, ini manfaatnya nyepi. Ini sejarahnya nyepi. Ini dari segi skala bisa dijelaskan, dari segi skala ilmu pengetahuan bisa dijelaskan. Terus Pak Presiden ACC, oh ya benar ya, gini. Baiklah nyepi seluruh Indonesia gitu. Jadi manfaatnya Indonesia bisa hening mulat sarira, dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu pasti ada. Baiklah, terima kasih itu untuk waktunya dan sudah menonton di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Semoga bisa berkenan dan bermanfaat, dan jaga toleransi antar umat beragama, jaga toleransi antar umat Hindu, ya kan. Kalau memang ada yang ngotot gini gitu, ajak ngopi dulu. Ya, ajak ngopi, terus habis itu dikasih pandangan-pandangan dengan tenang santai, nggak usah ngotot-ngotot ya. Nah, sebelum Santi tutup nih, Santi mau iklan dulu. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh juru mangku dokter bahwasanya Santi ready untuk minyak sati ya. Ini tentang usada Bali. Bagaimana manusia bisa menggunakan ini agar bisa tenang, bisa mengobati secara skala dan niskala. Ya, ini ready 3 size. Dan ini bisa dikirim di seluruh Indonesia. Nanti mungkin yang mau order Kak Santi, bagaimana cara order minyak satinya, bisa di kontak person ini. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa suci.
Om Awi Namastu Namusidom, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, semoga kebaikan-kebaikan Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, dan membersamai kita. Kita tutup dengan para Masanti ya. Om Santi 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 Om.